hati-hati di gereja ya. Emosi apa yang mau dibangun? Action. Conversation is on. Ya, halo semuanya. Saat ini kita ada 2 orang tamu yang biasanya cuma 1 orang, tapi khusus saat ini kita mengundang 2 orang tamu. Ya, ada Eldo. Halo, Do. Halo. Dan ada Feli. Halo, Fel. Halo. Nah, Feli ini adalah anak dari salah satu penatua di GKI Pregolan Hebat Bunda. sekali ya. Sekeluarga aktif. Oke. Kalau Eldo saya nggak tahu latar belakangnya. Cuman Eldo ini teman lama lah sama saya gitu ya. Lu dari Mojokerto langsung? Iya dari Mojokerto tadi. Oh, jam berapa? Ya jam 7-an lah tadi. Wih, sip. Kalau Feli dari rumah tadi ya? Sama papa. Oke. Sama papa. Kemana tuh bapaknya? Ya, saat ini kita akan sedikit kita berdiskusi mengenai musik. Saya tahu Eldo salah satu pemusik yang hebat nih. Lu satu keluarga kan pemusik semua kan? Dari tante kan dulu. Tante kan suka nyanyi kan? Suka nyanyi. Iya toh? Ya di musik di gereja ya. Terus papa. Gua kenal lah sama Dion. Ya. Lu. Oke. Nah, kalau Feli penyuka musik. Iya. Saya nggak tahu musik apa. Nah, ini yang kita mau tanya. Oke, dari kalian berdua nih, kira-kira musik apa nih yang paling disenengin saat ini? Kita ngomong genre ya. Oh genre. Kan genre kan banyak kan. Nah, Fel, lu apa Fel? Kalau genre nggak ada yang spesifik. Kalau denger musik pokoknya kalau srek ya bakal didengerin terus. Jadi nggak ada spesifik genre. Cuman paling nggak bisa heavy metal gitu-gitu. Oh. Kalau yang terlalu berat nggak bisa. Heavy metal, black metal. Iya, nggak bisa. Lalu ada apa lagi yang satunya? Underground? Underground. Ya itu Yo, nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Dangdut? Ya bisa. Kalau Oke, dangdut bisa. Sean. Turunan mungkin ya. Papanya Didi Kempot suka masalahnya. Kan iya. Tapi Didi Kempot kan bukan dangdut. Campur sari kali ya. Campur sari. Kalau jazz? Jazz jarang. Nah. Hampir nggak pernah denger jazz. Kalau light jazz oke sih. Duh, kalau lu mestinya lebih panjang tuh genre lu tuh. Mulai genre yang terkenal sampai nggak terkenal kan, Duh. Ayo Duh, apa dulu tuh? Justru kebalik. Justru aku nggak terlalu suka yang macam-macam genre, malah lebih suka yang lebih banyak ke arah pop ya. Cuman pop doang? Jadi misalnya kalau pop itu bisa kan bergambarnya ke pop jazz, pop rock, ya. Oh gitu. Even pop keroncong, pop dut kayak. Tapi yang not specifically yang gimana lah. Oh. Jadi lebih banyak ngepop yang lebih apa ya? Kalau ngepop tuh namanya populer ya. Lebih banyak orang bisa enjoy lah. Selera pasaran coy. Kalau misalnya rock gitu, murni rock. Murni rock ya masih bisa Masih bisa, nikmati kan? tapi juga ya enggak semua lah. Banyak lebih pop rock lebih enak. Ya. Vel, kalau lu misalnya menikmatinya kayak apa? Misalnya menikmati musik itu. Misalnya nih, seperti apa sih lu bisa nikmatin musik itu? Seperti apa? Ya bisa disetel sehari berulang-ulang kali. Oh, Ya pokoknya nyetelnya itu aja. Kan di rumah kan papa ya tahu. Maksudnya kalau misalnya lagi suka lagu pasti dengarnya itu aja. Ya satu itu enggak 2. Ya itu aja. oh begitu ya. Rasanya gue nggak pernah denger ya. Lagu apa juga gak tahu denger. Yang aku tahu cuman Korea dia. Enggak. Enggak juga ya. Enggak lah, enggak. Tapi lu kan suka rock tau? Pop rock. Enggak lah, kan kalau Ya. lihat sekarang kaos lu kan Metallica. Ya Metallica lo. benar. Bro, berat itu. Dibeliin bapaknya nih. Iya, kalau kali ini dia beli sendiri, Bro. Tapi kalau musiknya Metallica berat loh sebetulnya. Tapi kan kalau Feli Metallica enggak seberapa sering dengar. Nah, Duh, kalau lu gitu-gitu gimana? Misalnya contoh ya, kalau dulu ada Skid Row kan. Skid Row oke. Lu kenal gak sih? Tahu tapi enggak. Jangan buat aku terlalu tua ya maksudnya. Tapi not so much lah. Oke. Tahu. Tapi Metallica kan tahu kan. Metallica tahu. Nah, misalnya kayak di Indonesia nih,
Ada God Bless kan. God Bless ya. Terus ada juga Power Metal. Nah, Power Metal tuh yang dari Surabaya toh. Power Metal. Itu suka kan? Suka sih masih. Kalau lebih suka God Bless sih karena Bless lebih ngepop. Oh. Oke. Ini kita bicara musik yang di luar musik rohani dulu ya. Kita bicaranya. Jadi nanti kita juga akan bicara mengenai musik gerejawi juga sih. Oke. Cuman kita mau lihat sih. Kalau misalnya kita ngomong band musik lah ya, kita bicara band musik favorit gitu. Favorit apa sih sebetulnya dalam negeri, luar negeri gitu? Kalau aku sih ya, misalnya band yang aku suka sih sebetulnya kalau dalam negeri ya seperti God Bless itu oke. Aku dulu punya tuh posternya gede di kamar. Zamannya ya. Ya oke lah zamannya betul. Lu jangan gitu dong. Gak enak gue nih. Kelihatan lebih tua dari kalian banget. Ya, God Bless gue punya. Sebagai 60-an sudah kali ya. Betul. Nah, God Bless gue suka. Terus kalau luar negeri banyak sih, banyak lah ya. Kita banyak suka. Didi Kempot aku juga suka. Didi Kempot bagus ya. Itu suka. Lalu ada ya kayak Kahitna gitu lah ya. Itu suka. Evergreen lah lagunya kan. Kalau luar negeri ya MLTR itu ya. MLTR ya. Nah itu oke, masihan. Kalau rock ya itu ya kan. Papa punya di iPod itu kan ada Skid Row, ada Europe, Guns N' Roses. Guns N' Guns Roses. N' Roses. Dulu malah suka AC/DC apa gitu kan. Cuman sekarang gua buang lah. Bos. Ganti Soalnya kaset sudah gak ada yang bisa diputer kan. udah kaset gak diputer, tapi kalau diputer kok jadul banget gitu kan. Akhirnya gantilah sekarang, lebih muda lagi gitu kan. Ya ada Boyzone dan sebagainya lah. Nah, kecuali Korea yang aku bingung, Korea tuh aku nggak bisa nikmatin lagu Korea beneran. Tapi si Feli ini bisa nikmatin. Ya bisa. Nah, lu bisa nggak sih? Iya 1-2 bisa lah, tapi kan cenderung karena keterbatasan bahasanya jadi nggak Iya. bisa gimana betul. ya. Sementara biasanya lagu yang aku suka penyantol gitu ya, itu yang lebih menurutku lebih meaningful, lebih dapat emosinya lah. Susah dapat emosinya kalau nggak ngerti kata-katanya kan ya. Oke, iya. Nah, kalau tadi lu bilang kita bisa menikmati musik kalau kita dapat kata-katanya kan, atau liriknya paling nggak kita ngerti gitu ya. Tadi nggak cuman apa istilahnya, nggak cuman musiknya doang gitu Cuma ya. melodinya doang. Nggak cuma melodinya doang gitu kan. Nah, kalau lirik kita ngerti gitu ya, ada dampak sih kira-kira apa enggak? Kalau lu gimana, Vel? Misalnya lu punya satu lagu kemarin, misalnya apa gitu ya. Anggaplah lu lagu Korea gitu kan. Papa kan juga nggak ngerti kan lagu Korea itu mau ngomong apa kan gitu. Kita juga nggak ngerti. Nah, lu yang lu nikmatin apa, Vel? Kalau Korea ya. Kalau lagi suka banget ya biasanya I Look It Up liriknya di YouTube kan biasanya banyak. Ada bahasa Inggrisnya juga, ada translate bahasa Inggrisnya. Nah, biasanya lagu-lagu galau gitu ya, yang ngaruh jadi tambah sedih. Kalau misalnya Sorry bro, gua nggak tahu juga. nggak, maksudnya bukan yang tambah sedih kayak personal banget, enggak. Maksudnya Dogful sih ngerti artinya bang nggak? Iya. maksudnya jadi lebih mendalami kan kalau tahu artinya. Kalau Tapi kan lu nggak happy ya, ngalamin misalnya lagunya mengenai kegagalan hidup, lu kan nggak ngalamin. Terus gimana caranya? ya kalau Meli belum pernah sih denger lagu sing sampai terlalu deep artinya sampai kegagalan hidup. Paling galau-galau ya gitulah, galau-galau cinta-cinta tapi ya gitulah. Tapi kan nggak gitu juga, nggak yang sampai dalam juga. Oke. Halo lu jangan senyum-senyum Du. Lu gimana Du? Ya menurutku lagu itu akan dahsyat banget sih kalau memang melodi sama liriknya itu jalan bareng ya. Gitu ya. Tapi misalnya nih lu dengerin satu lagu yang kira-kira sekarang berdampak di hidup lu apa? Misalnya lagu. Kita belum masuk ke lagu rohani nih, misalnya lagu umum lah, lagu yang lu suka. Misalnya aku suka banyak lagu dari Bon Jovi misalnya. Oke. Oh ya Bon Jovi aku suka juga sih. Jangan nggak perlu ikut-ikutan bro.
Oh, Gua sebutin dulu lah nanti ya. Bon Jovi gua suka gitu kan. kayak lagu yang bisa jadi zaman dulu seneng Bon Jovi kayak misalnya Always I'll Be There For You itu menurutku kan something yang ngomong sesuatu yang baik gitu ya. Even walaupun modelnya Sangar zaman gitu. dulu Bon Jovi kalau sekarang udah mendingan ya modelnya rapi sekarang ya. Dulu kan Ya, dulu kan rambutnya panjang. tapi kata-katanya kan semuanya positif ya, nggak ada yang kacau gitu ya. Dan kadang-kadang I'll be there for you, always itu ngingetin kita bahwa misalnya ya kalau kita dalam kehidupan juga dengan suami istri atau dengan pasangan juga kita bahwa ngingetin bahwa oh iya segitu cintanya, so gimana keluapan cintanya. Oh So gitu. kalau cocok klop melodi sama kata-katanya, menurutku lagu itu akan ngaruh banget. Oke. Kalau misalnya kita bicara misalnya John Bon Jovi ya, kita ada lagu yang dari dia punya soundtrack yang Guns 2 itu. Iya kan? Itu kan ada kan beberapa lagunya dia. Yang Guns, Yang satunya namanya Santa Fe. Santa Fe. Nah, itu ada beberapa lirik yang ya oke sih, cuman liriknya ada juga yang beberapa juga nggak oke sih menurut saya. Iya, iya, nggak Menurutku semua sih lagu, ya. nggak semua lagu. Iya, nggak semua lagunya sih. Nah, oke, kita sekarang bicara kalau misalnya ini musik-musik rohani nih, penyanyi rohani gitu kan. Sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi dari yang idol pun yang anak Tuhan sekarang juga menyanyikan lagu rohani kan. Which is lagu-lagunya juga kadang di apa istilahnya? Di cover ya gitu-gitu ya. Apa bukan? Iya, cover ya Ya namanya. dari penyanyi sekuler mereka cover lagu-lagu rohani. Ya. Nah, pengaruh nggak sih lu Vel untuk lagu-lagu rohani gitu? Misalnya lagu rohani kan ada yang genrenya juga macam-macam kali ya. Iya, Kayak misalnya Sidney Muhede dia genrenya seperti apa? Lebih ngebeat misalnya gitu ya. rock dia. Ya, kalau Jonathan Prawira mungkin lebih mellow dia seperti itu kan Tahunnya lagu-lagunya. Lagu-lagunya gitu. Tapi ada yang lain kan. Ada yang himne dan sebagainya kan. Iya. Lu Vel, kira-kira Vel, lagu rohani misalnya lagu-lagu yang lu dengerin gitu-gitu, yang lu suka lagu-lagu model gimana sih lagu rohani ini? Yang ngebeat ya. Yang Kalau- ngebeat? Kalau terlalu slow nggak terlalu suka, nggak terlalu ya suka sih tapi nggak sesuka yang ngebeat. Contohnya sih kalau ngebeat? Itu loh yang dari Hillsong ya. Mm-mm. Oh bukan yang sering dinyanyiin di remaja. Yang ini I am flower quickly fading itu yang itu. Lupa judulnya. Tapi dari Hillsong kayaknya. Yang Ya, mana itu bro? Itu nggak ngebeat ya kelihatannya. Nggak nge- bukan ngebeat sih itu. Nah, gua nggak tahu beneran. Ini loh. Bukan. Yang sering banget di radio juga. Yang papa sering nyanyi itu loh. Gua nggak tahu juga nih. Bahasa Inggris ya? Enggak, bahasa Indonesia. Yang tenet. Aduh, enggak. Lupa. Lupa judulnya. Yang ini loh. Apa Bet? Bersyukur apa? Lupa. Nah, lagunya. Lupa. Dedet ya salahnya. Pokoknya enak. Masalahnya bikin intro si Albert biasanya. Gua tinggal cuap-cuap doang. Lupa liriknya. Tapi yang riang maksudnya. Iya, riang. Heeh. Tapi kalau yang melo-melo gitu? Ya ada, yang itu yang kayak tadi itu yang flower quickly fading itu Mungkin karena Feli masih muda ya, jadi belum banyak apa? permasalahan hidup dan semakin banyak semakin suka lagu melo nanti. Bagaimana? Coba. Iya. Bagaimana kalau kita bertiga kesepakatan kita nggak menyebut muda gitu ya, nggak menyebut lama gitu, nggak menyebut baru gitu ya. Oke. Lu suka yang gituan, yang semacam itu ya lagu. Duh, lu kan sering ngiringin di gereja juga. Dimanapun lu berada kan selalu mengiringin penyanyi gitu kan. Padahal gue lebih suka nyanyi loh, tapi setiap kali datang disuruh main gimana ya? Ya lu belum pernah menunjukkan bahwa lu bisa nyanyi sih sebetulnya. Gue bisa, Wen. Lu lagu rohani yang lu suka apa sih biasanya? Nggak ada spesifik ya apa yang suka. Gitu? Tapi ya banyak suka. Tapi ada salah satu yang paling ingat ada yang In Christ Alone. Oh ya, gua tahu. Iya. Yang Crash Alone. yang dari
Bukan yang versinya Getty ya, yang sebelumnya. Ya, Michael English dia. Salah. Wah, itu yang mana lagi ya? Bet, itu yang mana, Bet? Yang kita pernah nyanyikan itu, Bet? Sorry, yang kita pernah bawain Oh, itu. di Frankie Coming ada dengarnya Dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemenangan di dalam salibnya. Ya, kira-kira itulah ya. Ya, In Christ Alone ya. Oh. Karena meaningnya bagus banget, bro. Tapi lu sama ya, antara lagu, misalnya lagu umum sama lagu rohani, lu mesti lihat liriknya ya? Iya, bukan kebiasaan ya, karena kebiasaan juga kalau misalnya diminta kalau misalnya kita mau ngaransemen yang bagus kan kita harus tahu liriknya apa gitu ya. Oke. Jadi kebiasaan, jadi ya memang lama-lama denger, oh lagu ini kok enak, liriknya ngomong apa. Oh gitu? Kayak ada satu lagunya Justin Bieber, kapan itu aku seneng, wah Christmas apa on you gitu ya. Wah kok enak lagunya Christmas, kisah Justin Bieber, tapi di dalamnya juga kemudian liriknya hancur-hancur. Oke. Jadi selalu kalau lagu enak pasti melodi dulu lah ya bro. Mesti liriknya dulu atau melodinya Melodi dulu? dulu. Melodi dulu, enak didengerin, Baru cari liriknya apa. baru cari liriknya apa. Kalau misalnya melodinya bagus, liriknya hancur, Ya terus jadi kayak fail gitu lah lagunya. kalau misalnya melodinya hancur, liriknya bagus. Ya kenapa nggak bikin melodi baru aja? kan gua nanya lu Ya, kan. kalau gitu itu mending puisi aja bro. Gak usah jadiin lagu. Oke. Nah, kembali ya tadi ya kita bicara pengaruh lagu ya. Kira-kira bisa membawa dampak nggak di dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, kita senang lagu melo misalnya. Apakah bisa ya? Kadang bawaannya kita itu juga selalu melo gitu. Melihat segala sesuatunya suram gitu. Suram terus gitu. Lagunya, misalnya kita senang lagunya yang soal patah hati gitu. Walaupun kita nggak patah hati tapi kita ke bawah gitu. Apakah kayak gitu ya? Karena beberapa survei itu mengatakan bahwa orang yang senang dengan sesuatu lagu ya, yang misalnya bukan lagu tapi genre misalnya, itu bisa berpengaruh di dalam jiwanya dia. Nah, kamu gimana, Vel? Kalau lu, Vel, misalnya lu seneng Korea gitu, apa lu terus bermake up dan bergaya Korea? Minum dulu bro ya. Yuk, silakan. Ayo. Kalau Feli, kalau Korea yang enggak sampai Ah, oke. dibawa ke lifestyle. Oke, kalau barat deh. Kalau barat barat. lah. Kalau barat, kalau Feli sendiri ya, kalau Feli sendiri enggak sampai mempengaruhi kehidupan yang sampai mempengaruhi personality gitu ya. Enggak Ya, sampai. Masih sampai karakter gitu ya. Atau kebiasaan sehari-hari. Sorry, lu kan seneng Queen. Nah, lu kan punya albumnya Queen. Yang sampai sekarang segelan terus. Enggak. Belum pernah dibuka. Udah dibuka. Oke. Udah. Yang beli sakit hati ya. Baru kemarin aku ingetin dia. Nah, kalau misalnya gitu, ayo. Lu kan lihat kan, ngerti gitu loh, lagunya Queen. Lu bahkan kita lihat filmnya kan. Terus lu bahkan lihat, bukan lihat, lu nyari referensinya Queen. Iya. Sampai dengan lu seneng sama drummernya. Ya udah kita buka aja sekalian kan ya. Sudah tua lu benar. Iya, mudanya. Iya. Itu di lock ya, kata-katanya lagi di lock itu. Iya kan? Iya. Nah, sekarang gimana pengaruhnya? Misalnya. Pengaruhnya kalau Feli nggak sampai ke bawah lifestyle. Kalau Feli suka lagunya ya paling cuma style berulang kali aja. Tapi kalau misalnya gini, kalau lagunya Queen yang misalnya Don't Stop Me Now, itu kan riang sekali. Pasti kan kalau dengerin ya ke bawah, enak. Pasti kayak enak gitu ya. Kalau dengerin Love of My Life kan beda. Langsung melo gitu loh. Tapi dalam ada berpengaruh nggak di kehidupan lu sehari-hari? Nggak. Kalau Feli nggak. Sampai kehidupan sehari-hari nggak. Nggak. Jadi Kalau cuma Feli ya. Nggak tahu pandangan orang lain. Kayaknya kalau Feli nggak. jadi cuman lu sebatas seneng dengerinnya. Tapi lu nggak merasa terpengaruh dengan lagu itu gitu ya. Misalnya lu mau berangkat sekolah Don't Stop Me Now. Dengan lu dengerin Love of My Life, mungkin pakai seragamnya lebih lama. Don't Stop Me Now lebih cepet. Enggak sih, enggak. Enggak juga ya? Enggak.
Atau kira-kira kalau lu misalnya lu menyetrika gitu, dengerin lagunya Didi Kempot itu lama gitu. Tapi begitu dengerin lagu yang ngebeat cepet lu, setrika dua tiga keranjang nyampe gitu. Lu gimana tuh? Menurutku sih kalau musik sih kalau kita gandrung banget ya pasti berpengaruh. Kalau yang cuman kayak seneng seasonal juga nggak bakal. Mesti top hits ya. Top hits semua orang pasti seneng kan ya. Oke. Tapi itu kan seasonal, beberapa lama sudah lewat. Tapi kalau ada satu jenis genre musik atau grup misalnya Queen, seneng banget Queen apa kan? Ya dengan kalau kita lihat musiknya pasti musiknya itu kan kayak ngusung kebebasan ya. Kalau happy banget, kencang banget, sedih banget gitu ya. Ada Who Wants to Live Forever. Iya. Wants to Live Forever. Nah, itu pasti akan juga ngaruh dengan bagaimana cara kita hidup ya, bukannya. Aku Ya, juga lihat, atau kebiasaan kita sehari-hari jadi berubah. ya aku lihat ada beberapa teman-teman yang memang yang mungkin cara hidupnya bebas, bukan bebas itu nggak selalu negatif ya. Iya. Tapi cara hidupnya negatif. Cara hidupnya tuh bebas, tidak negatif ya. Tapi Nggak selalu negatif. iya, tapi memang kalau sudah gandrung banget pasti akan berpengaruh menurutku. Ya itu kan yang namanya fans kan. Kalau fans ini kan benar-benar fanatik kan. Gitu kan. Tapi kadang-kadang juga mungkin ada sesuatu yang dicari dalam jiwanya yang cocok sama lagunya. Belum tentu kan ya. Mungkin jiwanya jiwa free soul terus dapat lagu Queen. Wah, Cocok. pas men. Ya. Dapat. Tapi bisa negatif juga. Iya, tapi kalau misalnya free soul dapat lagu Bee Gees ya nggak lari bro. Oh iya. Bee Gees lebih lebih ballad. Iya lebih ballad. Oke. Nah, kalau lagu rohani misalnya, gitu kan. Lagu gini, yang gue maksud gini. Orang menciptakan lagu itu kan bisa berasal dari pengalaman, ya kan? Ya. Bisa berasal dari Lagu rohani nih ya. Ya, kita ngomong lagu rohani nih sekarang nih. Dia bisa berdasarkan pengalaman, pergumulan hidupnya dia. Bisa juga melihat dari pergumulan orang lain, Pergumulan orang lain. ya kan? Dan bisa juga berdasarkan Dari semacam Alkitab bro. apa ya? Dari Alkitab. Kalau Ya, lagu rohani ya. betul. Ya itu kan, tapi itu termasuk dalam pergumulan rohani kan, maksudnya pergumulannya dia gitu. Begitu baca misalnya, Not tulis pergumulan lah. Kalau terinspirasi aja bisa kan. Kita baca satu ayat yang kita lihat itu kayak puisi indah banget. Terus kamu, aku mau bikin lagu tentang ini kok. Kelihatan indah banget. ya. Nah, dari penciptaan itu kan dia berharap bahwa lagu ini bisa jadi berkat bagi orang lain kan, yang mendengarkan lagu ini gitu. Nah, sometimes apakah itu lagu rohani juga bisa mempengaruhi kehidupan sehari orang itu enggak ya, atau pendengarnya gitu ya? Saya pikir kalau lagu rohani pasti berpengaruh karena kan isinya banyak tentang pengajaran, tentang kesaksian, tentang penguatan ya. Oke. Pasti berpengaruh. Tapi saya pikir kalau kita mau tarik lagi ke belakangnya, yang lebih berpengaruh juga lagu rohaninya di genrenya apa ya? Oke. Even genrenya kalau kita juga orang Kristen tapi yang hidupnya Yang misalnya minta kebebasan. bebas tapi bebas dalam suatu lingkup Kristiani, lagu-lagunya Stevie Wonder ngusung kebebasan banget menurut saya. Ya. Masuk ke orang itu gitu kan ya. Kalau kita pengen hidup orang yang suka denger hymn, suka apa, biasanya hidupnya lebih teratur, lebih apa? Lebih siap gitu ya. Biasanya bukan lebih siap ya. Pola hidupnya Kayak lebih upacara, Bro. Daily-nya lebih teratur gitu ya. Oh. Daily-nya apa? Orangnya lebih teratur, lebih apa? Ya. Derap langkahnya lebih teratur gitu kan. Iya, nanti juga tergantung hymnnya dia suka lagu yang kayak apa. Oke. Hymnnya suka lagu yang happy apa banget. Misalnya orang-orang banyak Indonesia Timur dari Ambon Manado suka hymn tapi suka hymn yang ada bisa buat Dia dansa. ritmenya dance ya. Dance. That means ya nanti hidupnya juga nggak seperti yang teratur gitu, hidupnya seperti dance yang flowing, yang celebrating life. Oke. Nah itu apakah bisa dibilang kalau misalnya di dalam lagu rohani pun orang mau mendengarkan misalnya dia bergantung pada selera. Ya pasti. Kalau dia bergantung ke selera berarti belum tentu dia memahami liriknya oke atau enggak gitu. Bener enggak? Iya sih. Menurutku cara memahami lagu sih pasti ada dua sisi yang kayak tadi kan pentanya ya. Kalau aku memahami dari apa dulu? Musik dulu apa lirik dulu? Aku bilang dari musik dulu. Tapi ada juga orang yang dari Liriknya dulu. Iya. Oke. Mungkin orang kalau strong left brain lebih strong dari lirik dulu kali. Oke. Misalnya orang melo itu kan mestinya lihatnya dari lirik dulu kan mesti. Orang yang melankolis ya. Iya. Orang melankolis lebih tersentuh dari melodi bro.
Oh gitu ya? Iya. Nggak lirik ya? Ya nggak pakai lirik aja dia nangis. Gua nggak sih. Berarti nggak melo. Oke, berarti nggak melo. Kalau lu Vel, lagu rohani misalnya, lu lihat liriknya atau lihat ininya dulu? Musiknya dulu. Awal denger. Kalau awal denger biasanya melodi dulu. Melodinya dulu. Heeh. Terus baru lirik gitu. Kalau Oke. liriknya pas ya suka. Kalau aku lihatnya itu lagu ini mengenai apa dulu gitu. Misalnya nih ya, kerja terus jenuh gitu kan, atau jutek lah udah itu udah Sering benar-benar. ya, bro? Ya. Enggak juga. Iya, Cuman kadang-kadang ya. lu jangan mancing-mancing terus. Jadi misalnya pas jenuh gitu, nah misalnya lihat list lagu, aku lihat dulu nih. Oh ini ada lagu yang misalnya, lagu yang penguatan misalnya. Nah itu baru terdengerin. Apakah genrenya mau yang riang atau yang misalnya yang ngepop biasa, agak-agak melo gitu, nggak apa-apa. Tapi, ini kata-katanya bagus. Kalau aku gitu. Nah itu seperti itu. Nggak apa-apa. Tiap orang Ya mungkin tiap orang beda-beda kali ya. Tapi pada akhirnya nih kan kalau sudah tahu liriknya enak nih ya. Sudah tahu liriknya bagus, terus kan kita pasti lu pasti cari musiknya gimana dong ya. Melodinya gimana kan? Kalau nggak terlalu sih, nggak terlalu. Misalnya ini ada 2 lagu ya, ada 2 lagu yang liriknya sama-sama bagus, liriknya sama-sama masuk lu. Satunya melodinya enak, satunya melodi nggak enak, lu pilih mana? Iya. Contoh lah misalnya kita sedih gitu kan, nggak mungkin kita cari yang riang kan, kita mesti agak-agak melo sedikit misalnya untuk menjiwai kesedihan kita kan gitu kan Lu ya. bisa lah, kita kan bisa nyanyi kesukaan yang ceria, kan jadi tetap. Emang gitu ya? Bisa ya? Lu bisa Hat, nyanyi gitu Hat? Lagunya riang terus dibuat lembut gitu? Oh bisa. Oke lah, aku kalah. Oke. Oke, terus sekarang pertanyaannya adalah, ini agak berat pertanyaannya. Apakah semua musik rohani itu bagus? Apanya? Misalnya liriknya deh, kita ngomong liriknya. Ya, banyak yang enggak lah. Kita nggak mendisklaimer ya lagunya apa gitu. Cuman ada nggak yang gitu? Ya, banyak lah. Banyak ada, ya? ya. Oke. Nah, kalau lu Vel, misalnya lu seneng liriknya, seneng musiknya, lu lihat liriknya nggak setelah itu? Pasti. Pasti. Oke. Nah, sekarang gimana sih caranya kita memfilter gitu ya suatu lagu? Ya, misalnya lagu ini bagus atau enggak liriknya gitu. Kalau memfilter pasti lihat dari liriknya sih. Tapi kalau kalau genrenya sudah jelas misalnya yang genre-genre yang keras lah istilahnya, ya kita pasti dari telinga dulu udah nggak bisa lah nikmatin gitu kan misalnya. Tapi kalau kita misalnya kita umum lah dari lagu-lagu biasa yang kita dengerin gitu, terutama lagu rohani ini kita ngomong. Nah, cara filternya gimana? Lu Vel gimana cara filternya? Lagu rohani sama lagu biasa semua. Enggak, lagu rohani aja. Lagu rohani. Heeh. Lagu rohani Lu bisa tahu bahwa lagu ini bagus, lagu ini enggak gitu. pasti kan dari lirik. Cuman kalau Oke. Vali sendiri kan selama ini belum pernah nemu lagu rohani yang nggak bener liriknya. Ya, jadi kalau ditanya memfilter ya paling dari lirik terus tanya papa paling. Kalau enggak kan papa pasti ya ngerti maksudnya. Tapi kalau dia salah, bapaknya yang salah. Pasti papa kan Dia ngomongnya halus, Bro. Kalau anaknya salah jalan, Berarti bapaknya yang salah. berarti gara-gara papanya. Iya, penumpang salah, sopirnya yang salah. Iya, nggak iya. salah Vali Terima kasih penjelasannya. Cukup jelas, Bro. Cukup jelas. Oke. Karena kalau lu gimana, Bro? Kalau lu filter suatu lagu gimana? Kalau ini B ya, kalau filternya pasti sudah tadi bolak-balik disebut ya, karena liriknya ya. Karena kenapa lirik itu penting sekali kalau kita karena di dalam nyanyian rohani juga banyak tentang pengajaran ya. Oke. Kayak bagaimana tentang Tuhan itu apa, tentang Tuhan itu siapa, bagaimana Tuhan itu mencintai kita. Nanti jangan-jangan kita nyanyi selama ini fokusnya itu bahwa Emosinya doang. menurut saya emosi perlu ya. Oke. Tetapi fokusnya ke kita doang gitu ya. Nah, Tuhan memberkati aku diberi ini.
waktu aku gini aku dikasih ini, aku nggak perlu takut karena aku dikasih ini, jadi aku semua. Itu kan bahaya kan, banyak lagu rohani sekarang yang bukan sekarang sih, sekarang malah mendingan ya, mungkin 10 Iya. tahun lalu malah yang akunya banyak banget ya gitu. Oke. Terus kalau masalah filter buat musiknya sih, iki karena saya nggak menganut satu musik yang tertentu di gereja ya. Menurutku semua musik sih oke di gereja. Tapi ya kita lihat jemaatnya kita nih modelnya seperti apa gitu ya. Kadang-kadang tidak juga yang tua itu yang tidak bisa, misalnya rock ya. Tidak semua orang tua tuh tidak suka rock, bener nggak ya? Bener. Ada orang tua yang suka seneng musik rock. Gitu. Ini kategori umur berapa? 60 kan? Iya, Lu bilang 60 kan? Even 60-an Oh, ya. oke. Jadi maksudnya Sorry, aku batasin dulu ya, 60 kan ya. Iya. 60 itu tua kan, 60 ke atas. 60 ke bawah masih muda kan? jadi misalnya kalau orang-orang ini kita di komunitas yang dimana orang-orangnya walaupun usianya begitu tapi mereka itu musiknya, stylenya mereka biasa denger yang mereka suka itu ya kita nggak masalah mau masuk dengan yang disco kah hip hop Ya. Karena mungkin ya seperti opa oma gitu ya. Itu dulu kan juga misalnya lagunya lagu dance gitu kan. lagu dance. Iya kan? Zaman-zamannya John Travolta gitu Ya, kan. kalau saya misalnya main di musik gereja, kalau saya main kayak rock and roll gitu ya, rock and roll. Tapi kalau main rock and roll full kan zaman sekarang boring ya. Jadi rock and roll divariasi dengan funk, dengan disco gitu. Ya mereka tetap enjoy karena mereka ini musiknya mereka gitu ya. Tapi ya kalau kita terus maksain yang stylenya kita, tapi kita nggak mau nyentuh mereka juga nggak bisa ya. Gitu ya, agak-agak misalnya di dalam gereja gitu mereka mungkin gak ikut nyanyi malahan. Iya nanti cuma nonton doang ya. Nonton atau bahkan ke toilet kali ya. Ninggalin gedung maksudnya. Kan gitu, bisa jadi kan karena dia nggak enjoy gitu. Wah, telinganya terlalu kan udah peka gitu ya. Dengan sound yang gede misalnya gitu kan. Oh, ini istilahnya karakteristik jemaatnya kita mesti lihat. Lebih Karakteristik heterogen gitu. ya, jadi bukan masalah usia selalu ya, tapi karakteristik gimana. Ya, berarti kalau begitu kesimpulannya adalah dari semua musik yang apakah itu rohani gitu ya atau musik yang umum ya sekuler gitu. Itu baik tapi belum tentu baik juga. Bener nggak ya? Bagus tapi belum tentu istilahnya gini, bagus atau baik tapi belum tentu berguna. Benar. Ya. Jadi seperti itu kan. Pada akhirnya orang juga akan ke common sense-nya ya. Mau musiknya enak nanti juga ke. Contohnya saya tuh demen banget dulu denger Bruno Mars ya. Oke, ya, Enak Bruno banget, Mars. satu album enak banget. Dan gak terlalu perhatiin lirik kan karena kita bukan native juga kita nggak terlalu langsung ngerti. Iya. Begitu lihat kata-katanya, aduh hancur gini ya kata-katanya. Ya mungkin ada beberapa lagu yang oke gitu. Tapi kata-katanya dibandingin lagunya misalnya John Legend gitu ya. Oh, John oke. Legend masih aman-aman semua kata-katanya gitu ya. Ya. Bahkan liriknya John Legend mungkin lebih berat Iya. daripada Bruno Tapi Mars. musiknya Bruno Mars kan memang catchy banget ya. Ya, musiknya lebih Tapi ini. begitu tahu liriknya gitu ya memang terus ya saya mundur teratur lah saya. Jadi nggak. Jadi yang dulu hampir diputer tiap di mobil tiap jalan lama-lama. Waduh ini liriknya kacau, males denger ini. Ya. Mending dengerin yang lain. Karena kan kalau kita tahu lagunya lama-lama kita pengen nyanyi kan ya. Pengen nyanyi, waduh ini kok nyanyi kayak gini gitu. Kalau suaranya bagus gitu ya, pengen nyanyi. Iya. Kalau suaranya hancur. Tapi disuruh main musik terus. Oke. Ya, ini menarik ya apa yang kita bicarakan ini. Dari semua yang kita bicarakan, kita bicara bahwa semua musik itu pada dasarnya yang tadi saya katakan bahwa semua musik itu baik dan berguna. Walaupun ada beberapa musik yang memang dari dasarnya udah nggak kurang baik gitu ya. Tapi kalau yang secara umum baik musik itu yang baik dan berguna, tapi belum tentu juga baik bagi seseorang itu gitu. Apalagi bagi kita semua anak Tuhan gitu kan. Belum tentu juga lagu rohani, tapi juga belum tentu baik juga gitu kan kasarannya. Iya. Iya kan? Nah, kesimpulannya kalau dengan kita coba lihat dari firman Tuhan yang di dalam Filipi 4 ayat 8 kan dikatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, ya kan? Semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kembali dalam segala sesuatu kita melihat sisi dari manapun musik itu, kita menikmati dan sebagainya, ya kita mesti istilahnya saring dulu tuh, bener nggak dengan cocok nggak dengan firman Tuhannya, seperti itu. Tapi ya memang bukan dalam artian terus dengerin musik ini buka Alkitab misalnya gitu kan, cocok nggak nih dengan nggak juga. Tapi apakah itu sesuai dengan yang Tuhan inginkan gitu kan, seperti itu. Tapi kan ada sesuatu yang mau di-achieve musik itu lebih lagi daripada cuman teks. Iya. Apa yang diraih musik lebih lagi daripada teks itu ada emosi, bro. Nah, ini emosi maksudnya? Emosi itu bukan berarti marah ya. Maksudnya emosi waktu ungkapan rasa. Oke. Ungkapan rasa itu akan beda sekali saat dinyanyikan dalam melodi dan diucapkan kayak tadi. Kayak waktu cinta pada Tuhan itu dinyanyikan, ya, I love you Lord, itu jadi beda sama I love you Lord. Oke. Nah, iki yang di achieve music ini yang emosi ini yang menurutku Mau dibangun. ya emosi yang dibangun ini yang sebenarnya kita juga mesti hati-hati di gereja ya. Emosi apa yang mau dibangun? Kalau anak muda karakteristiknya gimana? Kita mau bangun anak muda kita seperti apa? Ya kita kalau kita mau ada plannya mau bangun anak muda seperti apa ya kita bisa lebih filter musik-musik seperti apa maksudnya anak muda. Oke. Ya. Jadi Atau anak tua. ya, itu kalimat penutup yang bagus. Oke. Ya, mungkin seperti itu yang kita mau coba sampaikan kepada penikmat podcast kita kali ini ya, bahwa semua kita bisa nikmati dan sebagainya, tapi ya kita kembali, kita lihat apakah itu berguna dan apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Nah, caranya apakah kita tahu bagaimana caranya Tuhan mau dalam hidup ini? Ya kita mesti dekat sama Tuhan sih. Kita sering-sering bersaat teduh, berdoa, bergumul istilahnya bersama dengan Tuhan. Bernyanyi buat Tuhan. Ya, atau bernyanyi gitu ya, secara pribadi bernyanyi dengan Tuhan. Oke, saya rasa kita punya pembicaraan yang menarik gitu ya. Dan kalau ini kita terus-teruskan mungkin bisa sehari semalam itu, bisa berjilid-jilid kan gitu kan. Jadi mungkin lain waktu kita sambung lagi, kita bicara. Kita mungkin nanti spesifik mungkin berbicara mengenai musik rohani dengan berbagai pergumulan yang ada gitu ya. Oke. Lu jangan bosan ya. Bagaimana kalau gereja kita mungkin bagaimana juga recharge hymnal music ya. Oh iya. Itu menarik itu. Betul. Supaya semua bisa nikmati. Bisa menikmati. Pantes nggak genre ini buat itu? Oke. Sip. Boleh. Buat next ya? Ya, buat next. Lu jangan bosan ya kalau diundang lagi ke sini kan? Nggak bisa ganti aneh. Oke. Hostnya nggak tetap ya hostnya. Nah, nanti ganti Albert atau Reinhard deh, gitu ya. Yang manduin. Oke, thank you ya Do untuk kedatangannya hari ini. Vel, thank you banyak untuk sharing-sharingnya. Ya, semuanya kita sudah membicarakan banyak hal, walaupun nggak semuanya itu sampai mendalam, tapi paling tidak ya ini yang bisa coba kami sharingkan kepada kalian semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, bless you. Sumber pengetahuan itu bisa didapat dari banyak hal, dan salah satunya adalah buku. Nah, di depan saya ada beberapa buku yang bisa Bapak Ibu Saudara sekalian juga miliki, yang disediakan oleh kios buku. Buku 3:16 ini adalah buku yang sangat bagus, diambil dari Yohanes 3:16, berbicara mengenai karya Allah, pengorbanan Allah yang agung. Nah, buku ini seharga dengan 75.000, diskon 40%. Sama juga dengan buku Just Like Jesus, karya dari Max Lucado, ini juga sama, akan didiskon 40%, dengan dari harga 70.000. Dan ada juga beberapa buku yang sangat menarik mengenai biografi Tuhan Yesus dengan versi dari Leith Anderson. Dan ini bahasanya sangat sederhana, saya juga udah baca dan sangat menarik buku ini. Dan satu lagi adalah buku motivasi yaitu Don't Give Up dari Kyle Edelman, seharga
65.000 yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Nah, Bapak Ibu, kios buku menyediakan penjualan secara online. Daripada kita di rumah nggak ngapa-ngapain, lebih baik kita baca buku, menambah wawasan dan menambah iman kita dengan baik. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Cut. Conversation is off.